Halo, jumpa lagi bersama dengan Mem Paulina dalam pembahasan konsep GLB dan GLBB. Apa itu GLB? GLB adalah gerak lurus beraturan. Sesuai dengan namanya, karena gerak lurus beraturan, maka pada gerak GLB memiliki kecepatan yang tetap atau konstan. Memiliki grafik seperti berikut, S dan T linear ke atas, kemudian V dan T konstan karena kecepatannya tetap, dan A dengan T tidak memiliki grafik. Artinya A-nya sama dengan 0 karena tidak mengalami perubahan kecepatan. Memiliki rumus S sama dengan V dikali T. S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Berikutnya kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau yang disebut dengan GLBB. Berdasarkan konsepnya lurus berubah beraturan, maka pada GLBB kecepatannya berubah tetapi secara beraturan. Sehingga jika kecepatannya berubah semakin cepat, maka pergerakan benda mengalami percepatan. Namun, jika kecepatan berubah semakin lambat, maka pergerakan benda tersebut mengalami perlambatan. Berikut grafiknya. S dan T menunjukkan grafik percepatan. Jika perlambatan, maka kurvanya akan terbalik. Kemudian V dan T grafiknya mengalami percepatan, jika perlambatan kurvanya akan turun. Dan yang terakhir adalah grafik A dan T, grafik percepatan dan waktu, itu konstan karena kecepatannya berubah secara beraturan. Rumus pada GLBB ada 3. Yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Tanda titik di situ mewakilkan tanda kali. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. VT dan V0 merupakan satu kesatuan, VT satu kesatuan dan V0 satu kesatuan. Dan yang ketiga, S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Gerak jatuh bebas disebut juga dengan GJB, dengan ketentuan bahwa V0 sama dengan 0 karena gerak itu jatuh bebas, langsung terlepas. Kemudian karena pergerakannya vertikal, maka A-nya berubah menjadi G, percepatan gravitasi, dan S-nya akan diganti menjadi H atau ketinggian. Rumus yang pertama maka berubah karena V0-nya sama dengan 0. Pada rumus yang pertama tidak terdapat V0, artinya VT sama dengan G dikali T. Dan yang kedua, V0 juga tidak ada, sehingga VT kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H. Dan yang ketiga, H sama dengan setengah dikali G dikali T kuadrat karena S diganti dengan H. Gerak vertikal atas atau GVA. Nah, pada contoh terlihat bahwa sebuah bola dilemparkan ke arah atas. Bola dapat terlempar ke arah atas karena pada tangan terdapat gaya sehingga akan menimbulkan kecepatan bola bergerak ke atas. Nah, maka pada saat itu kecepatan awalnya tidak sama dengan 0, artinya bola memiliki kecepatan awal. Dan arah pergerakan gerak vertikal atas itu adalah ke arah atas, sehingga bernilai negatif karena tidak searah dengan percepatan gravitasi bumi. Sementara untuk jarak S itu diganti dengan H karena H adalah ketinggian dan arah gerakannya adalah vertikal. Hal khusus pada gerak vertikal atas juga terlihat bahwa pada saat benda mencapai ketinggian maksimum atau disebut dengan Hmax, kecepatan benda menjadi 0, sehingga bola bergerak turun kembali. Sehingga rumus pada gerak vertikal atas yang pertama menjadi V0 sama dengan G dikali T karena VT sama dengan 0. Rumus yang kedua, komponen VT juga tidak ada sehingga menjadi V0 kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H, dan S atau diganti dengan H itu menjadi V0 dikali T
dikurang setengah dikali G dikalikan dengan T kuadrat. Gerak vertikal ke bawah atau GVB. Pada video terlihat bahwa bola dilempar ke arah bawah, berbeda dengan gerak jatuh bebas. Pada saat gerak jatuh bebas, bolanya dilepaskan begitu saja. Tapi pada gerak vertikal bawah, bolanya dilempar ke arah bawah. Sehingga bola memiliki kecepatan awal atau V0. Dan A sama dengan percepatan gravitasi positif G karena ke arah bawah pergerakan bendanya. Kemudian S-nya diganti dengan H karena yang diukur adalah ketinggiannya, bukan jarak mendatarnya. Sehingga rumus pada gerak vertikal bawah atau GVB menjadi yang pertama VT sama dengan V0 ditambah G dikali T karena komponen VT dan V0 semuanya ada. Kemudian yang kedua VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali G dikali H. Dan yang ketiga H sama dengan V0 dikali T ditambah setengah kali G kali T kuadrat. Hampir sama dengan rumus pada GLBB yang dasarnya. Keterangan pada rumus GLB dan GLBB. S adalah jarak dengan satuan m atau meter. V adalah kecepatan dengan satuan m per s atau meter per sekon. A adalah percepatan atau perlambatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. V0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon. VT adalah kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon. G adalah percepatan gravitasi dengan nilai 9,8 dan satuan meter per sekon kuadrat. H adalah ketinggian dengan satuan meter. T adalah waktu dengan satuan sekon atau S. Pembahasan soal. Kita akan mengetahui apa saja yang diketahui pada soal. Yang pertama adalah sebuah mobil bergerak dengan kelajuan awal 72 km per jam. Kelajuan awal itu adalah V0, maka kita tuliskan 72 km per jam dan akan dirubah satuannya menjadi meter per sekon, sehingga 72 km, kilo itu adalah 1000 menjadi 72.000 per jam. 1 jam itu adalah 60 menit dan 1 menit adalah 60 detik. Maka kita kalikan sehingga hasilnya 3.600 meter per sekon. Dan kita bagi sehingga mendapatkan hasil 20 meter per sekon. Kemudian direm hingga berhenti, ada keterangan direm hingga berhenti. Hingga berhenti itu menandakan terakhir dia bergerak adalah 0, sehingga VT sama dengan 0. Pada jarak 10 meter dari tempat mulainya pengereman, ada keterangan jarak 10 meter dari tempat mulainya pengereman berarti S sama dengan 10 meter. Nah, tentukan nilai perlambatan yang diberikan pada mobil tersebut. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai perlambatan pada mobil tersebut. Nah, untuk mengerjakan soal tersebut kita ingat kembali bahwa terdapat 3 rumus GLBB. Untuk menentukan rumus mana yang harus dipakai, maka kita sesuaikan dengan yang diketahui. Yang diketahui ada V0, VT, dan juga S, namun tidak ada komponen T. Sehingga kita menggunakan rumus yang tidak ada komponen T-nya, yaitu rumus yang kedua. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dan dikali dengan S. Sehingga kita masukkan nilainya, VT kuadratnya 0 kuadrat, kemudian V0-nya 20 kuadrat ditambah 2 dikali A adalah yang ditanya dan S jaraknya adalah 10. Nah, 20 kuadrat dikuadratkan adalah 400,
ditambah 2 dikali 10 dikali A adalah 20A. Sehingga ketika pindah ruas menjadi minus 400 sama dengan 20A. Dan A sama dengan minus 400 dibagi dengan 20, sehingga didapatlah A sama dengan minus 10 meter per sekon kuadrat. Nah, tanda minus di situ menyatakan bahwa mobil mengalami perlambatan. Terima kasih.